Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya teman-teman ke channel gua. Jadi hari ini hari Sabtu, teman-teman, gua ada di Sentul. Kebetulan besok Minggu itu gua sama teman-teman itu mau coba ke KM0. Ya, tadi juga gue sempat coba juga pakai mobil. Gue pengen tahu apa ya, ibaratnya treknya seperti apa gitu. Jadi memang gue pengen perjalanan gue dalam bersepeda, pengalaman gue dalam bersepeda itu ada dokumentasinya gitu. Nah, beberapa vlog gue, beberapa video gue ketika bersepeda itu beberapa yang lalu itu cuma menggunakan handphone, sehingga gambarnya itu memang nggak terlalu bagus karena memang kemampuan handphone untuk meredam getaran itu kan memang tidak terlalu bagus kan gitu. Nah, teman-teman nanti boleh ngelihat hasilnya di sini gitu. Ini karena memang hasilnya tidak terlalu baik sih sebenarnya. Nah, makanya untuk ke KM0 besok, gue nggak pengen hasilnya gagal lagi gitu. Setelah gue timbang-timbang, ternyata gue memutuskan untuk membeli satu kamera yang harganya nggak terlalu mahal juga dan menjadi salah satu kamera terlaris di Indonesia, teman-teman ya. Memang ini bukan kamera yang gue idamkan memang gitu. Sebelumnya gue pengen beli kamera 360, cuman gue memutuskan untuk sementara gue akan pakai ini dulu gitu. Bisa gue gunakan untuk sepedahan atau untuk aktivitas yang lainnya ya. Jadi hari ini dia paketnya teman-teman ya. Ini belum gue buka teman-teman, sengaja bukan sengaja sih karena memang datangnya baru kemarin malam, jadi belum sempat gue unboxing. Nah, hari ini gue akan sedikit flash review ya, plus nanti kita akan tes juga bagaimana kemampuan kamera ini dalam meredam guncangan dan beberapa settingan-settingan yang mungkin akan gue pakai untuk besok gitu ya. Oke teman-teman, thank you. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, ini paketnya benar-benar belum gue buka ya. Itu gue beli di salah satu marketplace, nanti gue kasih link aja di deskripsi. Nah, ketika proses beli paket, gue sebenarnya agak sedikit bingung sih, gue mau beli paket yang mana gitu. Pada akhirnya gue memilih kamera dengan merek Brica ya. Karena apa? Karena pengalaman gue beli stabilizer Brica 1 tahun yang lalu, gue nggak ada kendala, maksudnya gue nggak kecewa lah gitu ya. Contoh seperti ini adalah stabilizer Brica ya teman-teman, gimbal Brica B-Steady Pro. Ini juga tipe yang waktu itu termasuk yang paling tertingginya dan sampai saat ini masih gue pakai kalau seandainya gue jalan-jalan sama keluarga, terus mungkin ngevlog yang memang nggak pakai sepeda lah gitu teman-teman, atau dalam mobil supaya lebih stabil. Itu masih gue pakai dan sekarang nggak ada masalah. Maka untuk kamera action cam-nya gue juga akhirnya menentukan untuk beli Brica, dan ini adalah paket yang gue dapat dalam paket pembelian. Gue sengaja beli yang lengkap karena ada juga yang paket yang memang hanya paket kameranya aja, itu ada memang. Tapi gue pengen supaya bener-bener bisa mencukupi kebutuhan gue dalam proses ngevlog bersepeda ya. Yang pertama teman-teman, gue dapat monopod teman-teman ya. Monopod ini nanti yang gue pakai di sepeda, nanti gue bawa gitu. Kalau setelah selesai gue bisa taruh di saku belakang. Ini yang pertama ya. Oke. Lalu yang kedua ada pouch ya, atau tasnya. Ini kotaknya. Oke, kita buka aja langsung. Ya, nanti kameranya bisa taruh di sini, mountingnya bisa taruh di sini, memory card, baterai dan segala macamnya nanti bisa taruh di sini ya. Jadi ini gue bilang gue butuh banget sih dan oke banget lah gitu ibaratnya teman-teman. Nanti taruh sini. Ini ada tasnya. Oke, ini gue pinggirin dulu. Terus gue juga dalam paket pembeliannya juga ada adaptor charger ya teman-teman. Ini juga dapat adaptor charger juga tambahannya. Di dalamnya ada kabel micro USB buat ngecasnya. Terus ada baterai tambahan ya, supaya ketika perjalanan jauh Fondo pasti gue butuh baterai tambahan gitu, karena dalam perjalanan udah pasti nggak bisa ngecas kan. Jadi gue nggak khawatir nih kalau sampai gue sepedahan mungkin 5 jam 6 jam, gue nggak terlalu khawatir nggak terlalu khawatir kehabisan baterai gitu. Jadi nggak ada momen yang hilang nantinya, seperti itu ya. Terus juga di paket pembeliannya juga ada memory card, karena ini penting banget ya. Kalau seandainya gue cuma beli ini aja, pakai kameranya aja, nanti ya harus beli memory card lagi. Jadi kenapa nggak sekalian aja gue beli yang paket lengkap ada memory card. Jadi benar-benar besok ketika gue bongkar, gue pasang,
pakai mountingnya benar-benar bisa dipakai langsung besok gitu. Terus dapat kaos juga ya. Ini kaos berarti udah kedua kali, karena waktu gue beli gimbal gue juga dapat kaos yang sama ya, cuman waktu kemarin gue dapat ukuran yang L, sekarang gue dapat ukuran XL, jadi ini bisa dipakai sama gue ya. Oke, untuk kelengkapan yang ini sudah selesai. Ini kita pinggirin dulu ya, ini kita pinggirin dulu juga. Nah, ini adalah primadonanya teman-teman. Ini action cam pertama yang gue beli teman-teman ya. Ini dia Brica B Pro Alpha Edition MAP 3S ya. Ini gue beli yang IS yang punya kemampuan stabilizer lebih baik. Jadi ada dua tipe. Yang black ini adalah yang IS yang kemampuan image stabilizernya bagus. Lalu yang warna grey itu yang White Angel. Jadi dia layar lebih besar tapi nggak ada IS-nya gitu. Nah, karena aktivitas gue kebanyakan itu gue pakai nanti yang terlalu banyak gerak, maka gue membutuhkan yang Black Edition atau yang ada IS kemampuan untuk mengguncang getaran lah gitu, kemampuan untuk ibaratnya meredam guncangan dalam gambar seperti itu ya. Oke, jadi ini B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ya, dia 24 megapiksel ya teman-teman. Terus juga di sini kita dapat water casing proofnya, terus ada remote control. Jadi kalau memang nanti ini kameranya nggak gue pegang, gue taruh di, katakanlah gue mounting di handlebar atau drop bar teman-teman, itu gue bisa cuman megang remote-nya aja teman-teman ya, seperti itu. Terus juga dapat external microphone, nanti juga ada di sini katanya ya, mountingnya banyak juga. Terus ada skeleton casing ini. Nah, skeleton casing ini juga bisa ditempel di stabilizer. Jadi kalau seandainya stabilizer yang di Pro tadi ini gue nggak pengen pakai buat handphone, gue pakai buat action cam, nah pakainya adalah mounting ini ya. Jadi ini benar-benar paket yang berarti tepat. Ini juga gue Brica, lalu action camnya juga Brica gitu ya. Terus juga dapat baterainya juga, dapat chargernya juga, dapat kabel USB juga, dapat strapnya juga. Banyak teman-teman, nanti kita akan bongkar lebih jelas lagi ya. Artinya apa, di sini gue dapat charger juga, dapat baterai juga teman-teman. Tapi gue juga ada charger eksternal, charger tambahan ya, yang tadi gue bilang. Jadi benar-benar bisa ngecas sekaligus supaya baterainya, cadangannya bisa dipakai. Oke. Nah ya, udah jelas ya teman-teman ya, gambarnya udah cukup jelas. Jadi ini B Pro, ini paketnya. Oke, kita buka dulu. Ini oke loh, ini tebel ini teman-teman, serius tebel, ini tebel banget. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ya maksudnya. Lihat kameranya. Ini kameranya, detail kameranya teman-teman. Ada housingnya juga untuk waterproof. Nanti ini kita coba juga sekalian ya. Oke, ini dia teman-teman, bisa lihat ya. Tuh. Nah, ini bisa dibuka juga dari sini. Nah, itu ada suara anak gua nangis dia ya. Nah, ini dia. Ini yang hitam ya teman-teman ya, yang Black Edition. Nah, oke, kita masukin lagi. Terus hati-hati teman-teman, ketika nutup itu pastikan jangan langsung kait, langsung ditekan ya. Kalau bisa ini tekan dulu. Ini kan ada celah nih ya, ini kalau bisa tekan dulu, set, itu baru dikaitkan, dikait baru ditekan, kunci. Nah, seperti ini. Oke, ini kita pinggirin dulu kameranya. Sekarang kita mau lihat kelengkapannya. Nih, kita dapat stiker ya, dapat stiker. Oke, terus dapat buku sakti ya, buku-buku jurus-jurus mantra ini, sakti segala macamnya. Oke, ini jurus 1, jurus 2 sampai jurus semuanya. Oke, lalu kita terbalikin aja, terbalikin bagaimana? Wah, ini banyak banget nih teman-teman, lihat ya. Tuh, banyak banget ya. Oke ya. Untuk mounting ya teman-teman, mountingnya itu dapat banyak banget teman-teman ya. Mountingnya itu dapat 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 mounting yang bisa teman-teman gunakan sesuai kebutuhan. Ada bisa di helm, di handlebar, bisa di spion, terus bisa tempelin di motor, dimanapun lah. Ini udah lumayan cukup teman-teman. Termasuk ada adhesifnya ya, buat teman-teman nempel ini ada adhesifnya. Di sini ada, terus dapat juga tambahannya ya. Nah, ini tambahannya juga ada kawat
kawat baja juga nih teman-teman, jadi cukup aman lah teman-teman. Nah selanjutnya adalah ini kepala chargernya. Kepala charger, jadi gue tadi punya charger eksternalnya plus kepala charger yang bisa langsung ngecas ke kameranya ya dengan kabel USB-nya ya. Terus ini kabel USB-nya ya, ibaratnya ini pasangan dari ini, kalau ngecas bisa langsung ke kameranya seperti itu ya. Terus ini yang tadi ini adalah kayak bracket atau dudukan action cam kalau seandainya mau gue pasangin di gimbal ya, gimbal yang bisa di Pro tadi ya. Jadi cocok, udah pasti udah didesain cocok lah sama mereka lah karena satu merek seperti itu ya. Ini oke. Terus dapat back case ya, atau tutup casing tadi yang waterproofnya. Jadi kalau seandainya nanti karetnya mungkin sudah lepas, ini bisa digunakan juga seperti itu. Terus ada mix eksternal ya, jadi kalau seandainya gue suatu saat butuh mix eksternal, ini juga bisa digunakan ya ketika ngevlog. Terus dapat apa ya, ini kayak microfiber ya buat ngelap lensa biasanya sih. Terus gue dapat strap ya, ini sambil nanti kan ada juga kamera vlogger yang kameranya tuh ditempel di tangan kayak gini kan gitu. Ada juga yang kayak gini, atau mungkin yang di atas di sini kalau sambil motor, jadi mau ini kan juga ada yang seperti ini. Nah itu juga bisa teman-teman, itu fungsi dari strapnya. Nah yang paling penting itu adalah ini teman-teman ya, seperti ini remote-nya teman-teman. Ini remote-nya one push teman-teman, jadi bener-bener dia sudah otomatis connect teman-teman ya, otomatis connect. Jadi kalau sana nanti gue sepedahan, kameranya nanti gue mounting di drop bar sana gitu ya, ini gue mounting di drop bar satu sisi seperti ini bisa gue kalungkan aja di tangan. Jadi ketika ada momen-momen penting, ini mungkin buat nyalahin nih, kamera ini buat nyalahin, ini buat foto, ini baru buat video, kayaknya seperti itu deh. Nyalahin matiin pakai yang ini buat foto, terus kalau ada momen penting video baru ini. Terus kalau sudah selesai, gue lepas lagi, gue bisa sambil pegang handlebar lagi seperti itu. Giliran butuh, gue bisa langsung ambil video kayak gitu kan. Terus kameranya udah standby di sini kan, di mounting sana di handlebar dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Untuk kemampuan cara meredamnya dan juga pengaturannya nanti kita coba selanjutnya teman-temannya. Thank you teman-teman. Thank you. Jadi settingan bersama 1080 di 60 fps. Tapi yang ini adalah AS-nya nggak aktif. Jadi image stabilizer-nya nggak aktif. Namun bisa bedain hasilnya kayak apa. Ya, jadi ini settingan di 1080 60 fps, AS-nya aktif ya. Aktif, oke. Oke, kurang lebih kondisinya kayak begini. Ya teman-teman, boleh menilai kira-kira bagaimana kemampuan Wika ini untuk meredam guncangan pada gambar ya. Oke, yang ini di settingan 4K, edge-nya tidak aktif. Saat ini kondisinya sekitar jam 7 pagi ya, jadi matahari kebetulan langsung menyinari banget. Ini untuk kondisi yang cahaya yang cukup atau mataharinya langsung ke arah objek. Oke, ini di settingan 4K dengan ACE-nya aktif. Oke, sekarang kita coba bawa lari ya. Di settingan 4K 30 fps. Kita coba bawa lari. Ini kondisi ACE-nya aktif. Kondisi ACE-nya aktif ya. Oke, kurang lebih kayak gitu.